Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan kajian awak dari kajian yang kita sampaikan hari Ahad yang kepatang. Masih ingat Ibu tentang apa? Tentang ikhlas. Itulah bicarakan ikhlas itu apa? Yaitu membersihkan niat kita beribadah kepada Allah dari segala kotoran-kotoran yang bisa mengotorinya, baik itu dengan tujuan mengharapkan pujian manusia atau mengharapkan penghormatan manusia dan seterusnya. Ikhlas kita ibadah kepada Allah yaitu ketika niat kita beribadah betul-betul hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kitalah kaji pula fadilah atau manfaat bagi orang yang ikhlas itu. Yang pertama, kita ulangi, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah kehidupannya. Masih ingat Bu kisah tentang tiga orang yang tak kurang dalam gua. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas, Allah terima amalnya, bahkan Allah balasi sesuai dengan tingkat keikhlasan. Ada orang yang dibalasi 10 kali lipat, bahkan sampai nanti 700 kali lipat, bahkan lebih. Itu tergantung sesuai kualitas amal awak, sesuai dengan kualitas ikhlas kita. Salat maghrib kita tadi Bu, bisa jadi kita tidak dapat pahala sama sekali. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada. Kalau seandainya niatnya sama sekali tidak ada kerana Allah. Atau bisa jadi kita dibalasi 10 kali lipat. Atau bahkan mungkin ada di antara awak yang Allah balasi sampai 700 kali lipat. Di mana bedanya? Di ikhlas beramal. Lain murni keikhlasan kita kepada Allah atau tidak. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas itu Allah akan jagonya ketika ada keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat atau kedurhakaan kepada Allah. Nah, pada malam hari kini yang kita bahas adalah yaitu ciri-ciri orang yang ikhlas. Bisa nanti kita mengukur diri kita dengan ciri-ciri yang akan kita bahas ko selama ku ibadah awak lai ikhlas atau tidak. Jadi ada beberapa ciri ibu-ibu, mudah-mudahan malam kini bisa kita bahas. Dan kalau nak selesai, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya-Allah. Yang pertama, ciri-ciri orang yang ikhlas itu biasanya adalah nyo lebih suka beribadah kepada Allah secara diam-diam, jauh dari pandangan orang. Itu kesukaan orang ikhlas. Kalau nyo takut dirinya dikenal di hadapan manusia, kemudian membuat kurang ikhlas di hatinya untuk beribadah kepada Allah. Nyo usahakan itu. Makanya kata Nabi SAW, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling baik, yang paling utama setelah salat 5 waktu itu adalah salat malam, salat tahajud. Nah, ambo agih keterangan segetek, beda tak Bu antara salat malam dengan salat tahajud? Ada tak beda? Nah, ada. Salat malam itu adalah setiap salat yang kita kerajakan, salat sunat yang kita kerajakan dari rentang setelah salat Isya sampai waktu menjelang subuh. Makanya salat tarawih masuk salat malam tak? Masuk. Salat witir masuk.
solat tahajud, masuk solat malam. Jadi setiap solat atau ibadah atau solat yang kita kerajokan dari rentang selesai kita melaksanakan ibadah solat isya dan solat rawatib tentunya, maka itu adalah solat yang disebut dengan solatul lail. Lalu apa bedanya dengan tahajud? Tahajud itu adalah solat sunat yang dikerajokan di malam hari setelah kita laluk sebelumnya. Jadi itu saya beda. Berarti kalau lalu atau lebih dahulu kemudian jago baru salat, itu namanya salat tahajud. Tapi misalnya kita salat sebelum kita lalu, dek khawatir nanti go takaluk jalan subuh dak jago sebelum subuh, sembahyang kita misalnya 4 rakaat sebelum kita lalu, itu salat malam atau salat tahajud? Salat malam, kerana tak diiringi dengan tidur terlebih dahulu. Mana yang lebih afdal yang terdua ko? Salat tahajud. Bakok mereka itu. Kerana perjuangan diri awak untuk jago tu luar biasa. Apalagi tinggal di Penan Gadang, dak hujan sehari lah dingin jo. Apalagi hari hujan, angin kancang, tambah lo daerah awak dingin, tambah lo kasuannya spring bed, salimui tabah, luar biasa. Barik mato atau jago tu. Jangankan untuk solat malam, solat subuh sepayah berjamaah di surau. Nah, Nabi mengatakan tadi, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Solat yang paling utama setelah solat malam itu, setelah solat 5 waktu itu adalah solat malam. Bakal itu kerana solat malam adalah salah satu solat yang sangat sedikit bisa dipantau oleh orang lain. Paling solat tahajud tadi. Makanya bisa dikurangi potensi penyebab kita tidak ikhlas itu. Kemudian Nabi mengatakan, sebaik-baik solat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali solat 5 waktu. Kita ulangi, sebaik-baik solat yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah dia kerjakan di rumahnya, kecuali solat 5 waktu yang wajib itu. Kau dianjurkan gitu, lebih baik afdal di masjid. Bakal mereka bu, sama dengan solat malam tadi. Karena dengan solat kita di rumah meminimalisir pandangan orang kawak sehingga bisa nanti membuat hati kita rosak, indaklah ikhlas beribadah di hadapan Allah. Nah, jadi jangan seuzon dulu kalau kita mencari orang yang misalnya setelah selesai solat 5 waktunya berdoa langsung saja pulang. Mangala orang kebayang gagih nak pulang, tak solat sunat kan dulu, bisa jadi nyo niatkan nyo solat imam di rumah. Dan tentu saja yang dimaksud itu adalah tentu pengecualiannya adalah solat-solat sunat yang memang pengerjaannya bukan di rumah. Contoh ibu, solat tahiyatul masjid dia bisa di rumah niatnya, dia di masjid dicari oleh orang banyak. Solat hari raya Idul Fitri, Idul Adha dia bisa di rumah. Kalau buliahnya buliah kalau ada kondisi yang membuat kita terpaksa sembahyang di rumah. Tapi pada dasarnya solat Idul Fitri itu dikerajokan di masjid atau bahkan lebih afdal di lapangan, di hadapan bersama-sama gitu. Solat istisqa, solat minta hujan, di rumah atau di lapangan? Di lapangan. Solat solat gerhana bulan, gerhana matahari, di rumah atau di masjid? Di masjid. Jadi selain solat-solat yang memang pelaksanaannya bukan di rumah, seperti yang kita contohkan tadi, baik itu solat 5 waktu kah atau solat-solat sunat yang memang pengerjaannya bukan di rumah,
maka afdalnya, lebih baiknya pelaksanaannya dikerajakan di rumah. Makanya adanya rentang waktu antara azan ke iqamat tu. Ulang-ulang ilo balik aku. Setelah azan muazzin, kemudian kita atur rentang waktu antara azan ke iqamah 10 minit atau 5 minit lebih kurang di waktu maghrib. Salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi kita yang ingin solat sunatnya di rumah dan kita bisa laksanakan, dan sampai di surau balik kita tak terlembik pula mengikuti jemaah. Itu salah satu filosofi atau hikmah. Nah, termasuk masalah sedekah. Sedekah yang dinampakkan itu baik. Ya, sedekah yang awak bersedekah dinampakan itu baik. Tetapi sedekah yang mampu awak menyembunyikannya, tidak ada yang tahu kecuali mungkin kita dan orang yang menerima, maka itu lebih baik. Itu namanya ibu-ibu sadaqatus sir, sedekah yang diberikan secara diam-diam. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis populer. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan orang yang akan diberikan perlindungan oleh Allah di hari kiamat nanti, yaitu di padang mahsyar, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu ada 7 orang. Padang mahsyar itu adalah suasana yang sangat berat, suasana yang baiknya luar biasa. Untuk menunggu amalan kita dihisap, ibu-ibu, itu ribuan tahun menunggu baru tu. Kemudian ada orang kata Nabi yang dek bareknya kondisi pada mahsyar itu, orang-orang mengeluarkan keringat paluh. Ada yang paluhnya di bawah telapak kakinya sagetek, ada yang paluhnya di atas mata kakinya, ada yang paluhnya salutui, ada yang paluhnya sampai paruitnya, bahkan ada orang yang keringatnya paluhnya sampai menenggelamkannya. Nah, bakal bisa beda-beda. Tentu cara Allah kita tak bisa menganalisa. Allah bisa melakukan sesuatu yang tak masuk di akal. Yang jelas pada mahsyar hari kiamat adalah suasana yang sangat berat. Kondisinya barik. Tapi ada 7 golongan orang kata Nabi yang akan dihindarkan, dilindungi oleh Allah. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah, yang dia berikan sedekah kepada orang lain, fa akhfaha, kemudian berusaha dia sembunyikan. Hendaknya tebar pesona di hadapan orang. Sampai Nabi mengatakan hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang lah diagiahkan oleh tangan kanan. Itu bahasa kiasan. Fa akhfaha kata Nabi, inyo sembunyikan pausahonyo untuk meminimalisir tidak banyak orang yang tahu. Kalau perlu yang tahu itu adalah dirinya dan orang yang menerima saja.
Bahkan yang lebih hebat lagi bapa dan ibu, ada orang yang magih sedekah, orang yang diagih sedekah tidak tahu siapa yang magih sedekah. Kau bahasa nabinya, inyo berinfak, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Jiwa awak bu, nafsu awak cenderung menginginkan ketika kita beramal tu dipuji oleh orang, ya tak? Dianggap kita jadi orang dermawan, dianggap kita menjadi orang yang baik, suka membantu orang lain. Dan orang yang mampu menghilangkan perasaan itu, menghilangkan perasaan ingin dipuji oleh orang, dan yang lebih suka sedekahnya itu sembunyi-sembunyi sebisa mungkin, maka keutamaannya luar biasa. Allah berikan lindungan di hari kiamat nanti, di saat tidak ada lindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ibu-ibu kisah-kisah ulama kita dulu, atau kisah-kisah orang soleh yang memberikan pelajaran untuk awak. Nabi SAW tu Bapak Ibu, beliau punya anak Fatimah. Kemudian dari pernikahan Fatimah itu lahirlah cucu beliau, Hasan dan Husain. Kemudian Husain menikah, kemudian punya anak. Beliau beri anaknya, salah seorang anaknya sama dengan nama ayahnya, Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yang lebih dikenal di saat itu dengan Ali Zainal Abidin. Siapa namanya bu? Ali Zainal Abidin. Nama aslinya Ali. Zainal Abidin itu artinya gelarnya supaya lebih dikenal. Di kota Madinah, ibu-ibu, ada hal yang mengherankan. Yang mengherankan, hampir tiap malam di pintu-pintu rumah fakir miskin itu lah ada terletak bahan makan pokok berupa gandum dan yang lain-lain. Jadi paginya orang fakir miskin kota Madinah itulah mendapati di rumahnya, di pintu rumahnya ada sekarung gandum atau bahan makanan pokok saat itu. Tidak tahu siapa yang meletakkan. Tak tahu siapa yang meletakkan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Namun itu terjadi, tetapi identitas orang yang magiahkan tidak diketahui siapa orang. Lalu suatu kali terdengarlah khabar Imam Ali Zainal Abidin ko wafat. Orang berduka kerana ikut imam luar biasa, panutan umat. Dan ketika kesaksian dari orang yang memandikan tu ibu-ibu, ketika memandikan Imam Ali Zainal Abidin ko, ada nampak tanda hitam di pundak beliau, di bagian sikok, tanda hitam. Orang heran, bahawa kok bisa hitam pundak beliau yang sebelah kanan. Maka adalah keluarga terdekat beliau yang magiah tahu. Ternyata yang selamuko yang meletakkan sekarung bahan makanan pokok di hadapan di rumah fakir miskin ko adalah Imam Ali Zainal Abidin tu. Beliau yang pikul zurang, beliau yang letakkan itu di tengah-tengah malam di saat orang lah lalok sehingga tak tahu siapalah orang yang meletakkan itu. Dan memang terbukti setelah beliau meninggal dunia, tidak ada lagi karuang-karuang itu di hadapan di rumah fakir miskin itu, menunjukkan yang memang melakukannya adalah beliau. Barik nak kau? Barik. Ikulah cara ulama kita mengikhlaskan diri. Tak pentingnya disabui, dipuji oleh manusia, biarlah. Yang penting Allah yang memuji, Allah yang membalasi, Allah yang menyebut-nyebut amalan. Makanya dalam bersedekah ibu-ibu, usahakan sebisa mungkin selagi di waktu-waktu yang mungkin
bersedekahlah, berinfaklah secara sembunyi-sembunyi, dalam artian jauh dari pandangan manusia yang ada di sekitar awak. Kau ada lo cerita yang menarik ke ibu? Kau kisah orang yang solat Jumat. Ya, kalau lumrahnya di masjid kan ada tu kotak amal jalannya. Ya, ketika bisa jadi sebelum Jumat atau saat khatib jalan. Walaupun sebaiknya memang saat khatib berkhutbah tu tidak ada kotak ke jalan lain, sebaik. Nah, kemudian lah selesai pelaksanaan Jumat, kemudian pengurus biasalah ya, buka kotak tadi, mai tuang bara dapet untuk masjid bara, untuk anak yatim bara, untuk doafa bara dan seterusnya. Ada yang unik terjadi situ ibu. Pengurus tadi macam dia ada pitih 5,000 yang dilipit-lipit. 5,000 tu warnanya apa bu? Pitih 5,000 warna pitihnya kuning. Ambo yakin ibu pasti apa warna pitih tu. 1,000 bara, 2,000 bara, polai 100,000. Jadi ada pitih 5,000 lipet-lipet. Sangko dari pengurus masjid ke memang pitihnya 5,000. Ternyata ketika dibuka lipatan tu, ternyata di balik pitih 5,000 tu ada Soekarno Hatta di dalam, 100,000. Nah, minggu depannya, Jumat depannya, terjadilah meritu balik. Apa artinya ke ibu-ibu? Artinya adalah bahawa ada orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amalnya itu. Kalau tidak bisa 100%, nah, kalau dalam Jumat balok menyembunyikan boleh. Nampak minimal di orang sebelah awak nampak barang yang kita sumbang. Minimal carilah cara-cara, caranya. Kalau seandainya suatu saat infak kita tu apa jumlahnya cukup besar, minimalisir orang tahu dengan jumlah infak yang kita berikan kepada umat. Nah, tapi dia awak tak terlalu perlu yang meritu. Pernah tak jom bersobok piti Soekarno Hatta di infak subuh tak? Tak menggeleng langsung. Nah, Troto 2,000, 1,000. Bahkan ada, mohon maaf, piti cabiak guys, kabarnya. Berinfaklah dengan yang elok. Kita sampaikan, jangan berinfak awak membuat paniang pengurus masjid. Bakok paniang. Ada piti 1,000, lusuh, hilang pula nolnya. Kecik pengurus kadi pangalah pitih kah, kadi belanjuannya tak laku, kadi buang rasa-rasa berdosa. Akhirnya terpaksa kadang disimpan zat. Maka beramallah dengan yang terbaik yang awak miliki. Bawakan ke diri kita ibu-ibu. Kalau seandainya diagiahkan ke awak pitih mereka tadi, yang muah tak kita nerima? Coba bayangkan, kalau seandainya mereka kita beramal di hadapan Allah, kira-kira muah tak Allah terima? Nah, maka berinfak tidak hanya sekadar berinfak, tapi berinfaklah dengan cara yang terbaik. Kemudian ibu-ibu, Nabi SAW bersabda bahawa amalan yang dilakukan secara rahasia itu adalah amalan yang menjauhkan seseorang dari murka Allah. Kau ada puluh cerita balik. Mau banyak bagi-bagi cerita, menyampaikan cerita supaya bisa kita ambil pelajaran dari cerita. Ada seorang ulama, kalau tak salah di kota Madinah. Suatu malamnya bermimpi. Dalam mimpinya itu, nyo mancaliak ada karateh yang tertulis nama seseorang, lengkap je nomor HP-nya. Unik mimpinya. Caliak dalam mimpinya itu,
di sebuah karateh ada nama seseorang lengkap je nombor HP. Nyo jago, kemudian nyo fikir ala maksud Allah dengan mimpi ko. Maka nyo ambil kesimpulan, nyo ambil apa nyo telefon orang tadi. Dalam mimpi itu ibu-ibu, ada suara yang terdengar di nyo menyuruh ulama tadi membawa orang yang nama dan nomor handphonenya tu nyo cari dalam mimpi nyo untuk pergi umrah. Sialah orang kok istimewa mana? Akhirnya paginya telefon, lata sambung, kemudian nyo sampaikan ingin silaturahmi, kemudian diterima, ditunjukkanlah di alamat. Pergilah ulama tadi. Nah ternyata tiba di rumah tu, sangka ulama ko orangnya yo seperti orang soleh lah, pakaiannya, penampilannya. Tapi ketika tiba di rumah tu, laki-laki yang ditemui oleh beliau tu orangnya biasa-biasa saja. Model orang biasa, tidak ada istimewanya nampak. Nah kemudian singkat cerita disampaikanlah niat beliau untuk membawa orang tadi pergi umrah. Kecik orang tadi tiba alo ambo ke pergi umrah, mo ndak tahu cara pelaksanaan umrah. Naman tu biar nanti ambo ajarkan. Okey, ambo nak muah pergi tapi dengan syarat hanya sehari. Tambah heran ulama aku. Kok ada orang diajak pergi umrah? Biasanya orang pergi umrah tu ingin berlama-lama di Mekah atau Madinah, kaya. Bahkan kapulang pun baru kapulang barulah ingin balik, niat balik. Tapi kalau ada orang yang mensyaratkan, okey, ambo ingin diajak pergi umrah, tapi dengan syarat sehari setelah itu langsung awak pulang. Nah, jadilah. Kerana ulama kau yakin mungkin ada sesuatu di balik kau. Akhirnya berangkatlah orang kau dengan biaya oleh ulama tadi, diajarkanlah tata cara umrah. Kemudian ketika pergi umrah, lah selesai pelaksanaan umrah, sadonyo lah tahallulnya, lah potong rambutnya. Kemudian tiba-tiba kecil orang tadi capeklah pulang awak lain. Nah akhirnya nyo balik ke hotel tapi menginap sementara untuk membiak barang ke pulang lain. Tapi baru ke pulang kecil laki-laki tadi dah sebentar, izinkan ambo sebelum ambo pulang untuk balik ke Masjidil Haram untuk salat 2 rakaat. Tambah heranlah ulama tadi, lah maksud orangku. Nah ternyata diikuti, dikawani ke Masjidil Haram, nyo ambil posisi di Masjidil Haram untuk salat, dan ketika sujudnya baitu lamu, dan ketika dicaliak ternyata lah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan sujud. Tambah heranlah ulama tadi, alah hebatnya orang kuang. Allah wafatkan dalam keadaan sujud di tempat paling mulia di Masjidil Haram di hadapan Kaabah. Maka setelah dikuburkan, nyo pulang, dia tahulah keluarganya bahawa suaminya atau ayah dari keluarga itulah meninggal dunia. Kemudian timbul pertanyaan, apa amalan dari suami engkau kok bisa mendapatkan fadilah luar biasa seperti itu? Maka kecik isteri tadi, kami punya tetangga seorang ibu-ibu yang lah tua, dan suami ambo beliau masak masakan dengan tangan beliau sendiri, atau mungkin ambo terkadang yang memasakkan, dan orang pertama yang diagih makan, yang boleh makan adalah tetangga tadi. Kami tidak boleh makan kecuali tetangga itulah diberikan bagian, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh suami ambo itu bertahun-tahun kecuali hanya kami keluarganya dan si nenek tadi. Itulah luar biasanya ibu-ibu. Orang yang berusaha menyembunyikan amalannya, Allah berikan kehidupan, Allah tutup hidupnya dengan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, ciri orang yang ikhlas itu adalah tujuannya semata-mata keinginan mencari keredaan Allah, bukan keredaan manusia.
Tidak pentingnya manusia akan memujinya atau mencacinya. Yang penting baginya adalah Allah senang, Allah redha dengan apa yang dia lakukan. Ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, nama beliau Imam Al-Mawardi. Beliau menulis begitu banyak karya yang bagus-bagus selama hidup beliau. Tapi beliau tidak pernah keluarkan itu. Kalau bahasa kininya, beliau tidak pernah terbitkan itu. Tapi beliau pesankan ke orang yang dekat je beliau, yang membersamai beliau tiap hari. Kecik pesan beliau ke murid beliau, kalau ambo meninggal nanti, beliau sampaikan dulu, ambo punya buku karya-karya itu ambo simpan di sinan. Kalau ambo meninggal nanti, engkau pegang tangan ambo, pacik, caliak nanti keadaan. Kalau saat itu ketika ambo akan wafat itu, ambo genggam tangan engkau, maka itu berarti tanda dari Allah, buku yang ambo tulis indak usah diterbitkan, indak usah disebarkan, karena Allah menganggap kurangnya ikhlas ambo. Tapi kalau seandainya ketika ambo meninggal dunia, tangan ambo tidak menggenggam tangan engkau, maka sebarkanlah buku itu. Itu tanda dari Allah. Maka luar biasanya ibu-ibu, ketika beliau dalam proses akan meninggal dunia, muridnya tadi hadir, sesuai dengan pesan beliau, digenggamlah tangan Imam Mawardi tadi. Kemudian ternyata beliau tidak menggenggam tangan muridnya. Dalam artian apa? Allah redha dengan apa yang beliau tulis, kerana beliau menulisnya dengan ikhlas kerana Allah. Luar biasa. Menyembunyikan karya walaupun bermanfaat untuk orang banyak, dengan niat supaya Allah nilai itu sebagai sebuah keikhlasan, dan apa yang dia kerjakan betul-betul ikhlas. Itu salah satu cara ulama awak. Barik, ya. Maka beribadahlah kita, bapa-bapa dan ibu-ibu, tujuannya bukan ingin membuat orang senang. Kata orang Arab, ridhan nasu ghayatun la tudrak. Mendapatkan keredaan semua manusia adalah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. Kalau bahasa awaknya bu, membuat orang senang saya taruh ke awak, saya lo apapun yang kita kerjakan, itu pengharapan yang mustahil. Jangankan awak bu, Nabi, tidak ada orang yang lebih bertakwa, lebih takwik kepada Allah daripada Nabi. Tidak ada orang yang lebih penyayang, lebih lembut dibandingkan Nabi. Tapi betapa banyak orang yang mencaci maki, yang benci dengan beliau. Apalagi, mohon maaf kita sampaikan, ujian bagi awak yang terjun di kegiatan sosial di masyarakat. Kau pesan untuk diri ambo, untuk bapak ibu yang jadi pengurus masjid, majelis taklim, atau mungkin yang mengurus urusan masyarakat, yang terkadang awak, mohon maaf, tidak ada digaji, tidak ada upah, tidak ada uang jalannya dan istilah yang lain-lain. Memang niatnya ikhlas kerana Allah. Tiba ujiannya bu, ujiannya ketika apa yang kita lakukan, jangankan akan dipuji, mahkan dihino, diburuk-burukkan kita di hadapan Allah. Pertanyaannya, tetap maju lanjut tak kerajo itu, atau awak stop gara-gara ada orang yang terangah ada awak memburukkan? Banyak orang yang berguguran di tengah jalan, yang tak melanjutkan perjuangan mengurus umat, mengurus masyarakat. Kenapa? Kerana mendengar kata-kata yang tak elok terangah di telinganya tentang dirinya, padahal dia berusaha apa yang dia lakukan itu sebaik mungkin. Ujian untuk orang beramal. Makanya sekali-sekali perlu juga kita terapkan pepatah orang tu. Bunyi pepatahnya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wasipakak saja awak, biasalah orang jauh mulutnya. Awak kan punya telinga, bisa awak kontrol. Mengontrol mulut orang tak bisa.
Tapi kalau sekali-sekali perlu magiahkan peringatan, kalaulah terlalu memburukkan nama kita, tentu boleh juga. Bukan berarti awak diamkan sendak. Tu berikan penjelasan, tu berikan, kita minta, oh pandangnya bakok bisanya mengecek mereka, boleh. Tapi jangan membuat kita surit langkah gara-gara ada mulut-mulut yang kurang baik dengan apa yang kita kerajakan, padahal kita lah berusaha untuk melaksanakan sebaik-baik. Kemudian ciri yang ketiga, bapa dan ibu, yang bisa kita bahas malam hari kini, orang yang ikhlas itu ndak haus pujian orang, dan sebaliknya inyo pun ndak pilih memuji orang yang memang patut dipuji. Kalau untuk dirinya, inyo ndak arok pujian-pujian orang. Tapi kalau untuk orang lain, inyo akan ringan lidahnya memuji kebaikan orang yang memang patut dipuji, dan tujuannya memuji pun untuk kebaikan. Salah satu yang bisa merusak diri kita, ibu-ibu, apa? Kalau kita hidup di tengah-tengah kawan yang hanya pandai memuji-muji awak, tapi ketika kita melakukan hal yang buruk, nyo tak ingatkan. Dan kalau kita dapat kawan yang memuji dan mengkritik, nyo tempatkan pada tampaknya. Kalau awak melakukan kebaikan, nyo puji, kemudian kalau melakukan keburukan, salah langkah, nyo ingatkan, itu adalah teman yang terbaik. Payah mencari orang seperti itu. Nah, ada slogan, slogan yang bodanga dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Keceknya bu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Bunyinya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Dipuji tidak terbang, maksudnya kalau awak dipuji-puji tidak tambah gadang hidung awak, sehingga lupa kita dengan sia awak sebenarnya. Dan kalau seandainya kita dicaci, dimaki, diburukkan orang, tidak berhenti kita melakukan kebaikan itu, karena kita sadonyo melakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kalau ada orang yang memuji engkau, maka taburkanlah pasir di rambut, di atas kepala. Maksud kalimat Nabi itu, yaitu kalau seandainya ada orang yang memuji awak dengan pujian yang berlebih-lebihan, sehingga membuat kita lupa diri. Dan ada pula satu pepatah Arab, atau mungkin perkataan ulama kita Bapak Ibu, bunyinya, sebesar apapun kebaikan yang engkau lakukan kepada manusia, lupakanlah. Tapi sekecil apapun kebaikan manusia yang dilakukan kepada engkau, ingatlah sepanjang hidup. Kita ulangi, sagadang apapun kebaikan pemberian awak ke orang lain, kunci mulut, jangan disabut-sabut. Tapi sekecil apapun pemberian orang kepada awak, ingatlah bahkan sampai mati sekalipun. Kau barik kerana jiwa awak sukunya apa? Pemberian awak yang kita agih, suku kita menyebut di hadapan orang. Dan sebaliknya, yang diagihkan orang ke awak, barik kita untuk mengucapkan terima kasih atau membalas budi dari orang yang lah berbuat elok. Jadi sado kisah-kisah yang kita sampaikan, ayat-ayat yang kita bacakan, dan hadis yang kita ulas tadi tentang ciri-ciri orang yang ikhlas itu, tujuannya adalah supaya ibadah yang kita laksanakan betul-betul kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang bukan pekerjaan ringan, kerajo barik ikhlas ko memang, tetapi bukan mustahil untuk kita lakukan. Maka mari berusaha taruh, ketika agak melenceng niat tu, tariknya balik kawal. Ketika ingin kita beribadah, ingin dipuji orang, balikan ke hati, balik ambil ibadah kerana Allah. Kita berusaha taruh untuk mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itulah yang bisa kita bahas pada malam hari kini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di pertemuan berikutnya kita masih berbicara tentang ikhlas. Masih ada beberapa ciri lain orang yang ikhlas tu. Kita ulang yang pertama tadi, iaitu orang yang ikhlas adalah orang yang lebih suka menyembunyikan amalannya, dan dia tidak suka tenar, popular, masyhur di kalangan manusia. Biarlah dia lebih dikenal oleh penduduk langit walaupun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas itu amalnya betul-betul mencari keredaan Allah, bukan mencari keredaan manusia. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas tidak haus kepada pujian, tetapi di sisi lain ia pun tidak pilih magih pujian ke orang yang patut dipuji. Orang yang ikhlas itu seperti kata kita tadi, dipuji indak lupa diri, dicaci, dihina, dikritik indak membuatnya surut langkah berbuat kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.